بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ini sebagai amal yang saleh dan dijadikan pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian akidah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyiduna Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari Muadz bin Jabal, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Muadz atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzib man la yushrik bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang mulia. Sahabat Muadz bin Jabal menceritakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas himar. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Muadz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu
Saya mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasul bersabda, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hambanya, an ya'buduhu, agar hamba ini beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, alla yu'adzib, Allah tidak akan menghukum man la yusyrik bihi syai'an, siapa yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah kemudian saya kabarkan ini kepada manusia? Qala la tubashirhum, jangan engkau sampaikan, maka nanti mereka fayattakilu, bersandar daripada amal. Ya. Akhrajahu fi sahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama, dari hadis ini kita perlu mengenal sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Beliau adalah Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji. Beliau punya kunyah Abu Abdurrahman. Ya, jadi kunyah ini adalah gelar, dan itu sunnah. Gelar itu sunnah, namanya kunyah. Abu Fulan. Ya, seorang punya anak namanya Muhammad, disebut namanya Abu Muhammad. Ya. Sampai dulu ada para salaf, ya, ada di antara mereka yang belum dikaruniai anak, ya, karena belum menikah, gitu ya. Tapi mereka juga punya kunyah, yaitu gelar Abu Abdullah, ya. Saking bagaimana Rasulullah SAW dan para salaf juga menjadikan kunyah ini sebagai panggilan, ya. Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, ya. Dan sahabat Mu'adz ini punya gelar kunyah Abu Abdurrahman karena beliau punya anak bernama Abdurrahman, sahabi masyhur, dan beliau ada sahabat yang agung, syahida Badran, beliau sahabat yang menyaksikan dan turut serta dalam perang Badar, karena tidak semua sahabat ikut dalam perang Badar, dan banyak mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ilaihil muntaha, beliau adalah sahabat yang sangat banyak ilmunya dalam masalah hukum, dalam masalah Al-Quran, sampai Rasul memuji beliau dengan mengatakan, Mu'adz yuhsyaru yaumal qiyamati amamal ulama biratwah, Mu'adz bin Jabal kelak dibangkitkan di hari kiamat di hadapan para ulama. Beliau adalah seorang yang faqih, ya, dan beliau sahabat yang paling memahami mana yang halal dan mana yang haram. Pada dasarnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai ilmu. Kenapa? Karena itu adalah warisan terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, pernah mendatangi pasar di saat orang sibuk dengan jual beli, ya. Beliau mengatakan kepada masyarakat yang berada di pasar, bagaimana kalian jual beli di sini sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi warisan yang beliau miliki di masjid beliau. Maka sontak seketika semua orang berlarian menuju Masjid Nabawi.
Sampai di masjid tidak didapatkan kecuali orang yang duduk dalam majelis. Mereka membaca Al-Quran, mereka menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdiskusi. Maka orang bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, mana tidak saya dapati harta warisan Rasulullah dibagi-bagi di masjid?" Maka Abu Hurairah mengatakan, ilmu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal anbiya lam yarithu dinaran wala dirhaman, walakin warathul ilm. Para nabi tidak mewariskan dinar wala dirham, walakin warathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan itu, maka mereka telah mengambil bagian yang paling banyak. Dan ini keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka semua sahabat cinta ilmu, dan semua sahabat senang beramal, dan semua sahabat cinta kepada amal-amal akhirat. Ya, maka kalau kita dapati dalam kajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang ditanyakan sahabat perihal amal apa yang paling utama. Ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Ya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasul menyebutkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, al-jihadu fi sabilillah. Sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku amalan yang menjadikan aku dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Dalam riwayat disebutkan, ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqatuka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta kepada engkau, doakan kami agar aku berada di sampingmu kelak di surga. Ya. Semua sahabat kita dapati mereka sangat cinta dalam amal. Semua sahabat cinta amal akhirat. Semua sahabat cinta surga. Ya. Ini yang mendasari mereka cinta kepada ilmu, yaitu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau menceritakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Ya. Dan di sini merupakan dalil jawazul irdaf. Ya. Bolehnya berboncengan seseorang dalam satu tunggangan. Himar. Ya. Di sini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat himar ini namanya Ufair. Ufair. Ya, dalam riwayat nama himar yang dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ufair, yang dihadiahkan oleh Muqawqis, yaitu penguasa Mesir. Ya. Jadi di sini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menunggang himar. Ya. Jadi kalau orang bisa berpotensi muncul sifat kibar kalau zaman dahulu, ya. Kalau orang menunggang kuda yang tinggi dan besar, ya, identik kesederhanaan adalah mengembala kambing. Ya. Maka kita dapati semua nabi dan rasul mengembala kambing. Ya. Jadi ada hikmah kenapa para nabi memelihara, ya, mereka dididik mengembala kambing. Justru dengan kuda identik dengan kesombongan. Ya. Karena kita dapati ada kuda yang harganya miliaran. Apalagi orang naik kuda besar mahal,
orang berpotensi ujub untuk sombong. Ya, itu zaman dulu. Ada orang menaiki onta yang berharga mahal. Kalau zaman sekarang tidak ada kuda, tidak ada onta. Kalau di sini ya, tunggangan pada umumnya adalah motor ataupun kendaraan yang harganya fantastis misalkan. Ya. Kalau tidak didasari dengan sifat tawadhu, maka orang berpotensi kibir. Ya. Masya Allah, Rasulullah menunggangi himar. Ya. Wa inna ankaral aswad la sautul hamir. Panjenengan pernah dengar suaranya himar? Ya. Kata Allah kalau dalam Quran, suara yang paling jelek itu suaranya himar. Nanti jenengan bisa, kalau sekarang bisa browsing ke YouTube, suara keledai, jelek sekali suaranya. Dan itu Allah yang katakan ya. Wa inna ankaral aswad la sautul hamir. Ya. Jadi menunjukkan kesederhanaan Rasulullah SAW. Beliau mengendarai himar, berboncengan lagi dengan siapa? Mu'adz bin Jabal. Ya, jadi boleh nggak kalau sekarang naik motor berboncengan? Boleh. Kalau zaman dulu ya himar lah ya. Jadi kita bayangkan lah, himar itu nggak seperti kuda, kecil ya. Kalau dinaiki 2 orang, ya menunjukkan kesederhanaan sekali. Ya, menunjukkan kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biasanya memang himar ini kecil tapi kuat ya. Biasanya kalau di daerah Arab ya, kalau di Mesir itu ya himar kecil bisa membawa muatan besar dan cukup berat ya. Memang binatang yang kuat sekali ya. Maka kemudian fihi tawadhu'ihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini merupakan ketawadhuan, kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirukubil himar wal irdaf alaih, dan ngajak sahabat untuk berboncengan. Maka ini merupakan fadilah sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, kenapa? Ya, Masya Allah, suatu kemuliaan di saat seseorang bisa berdekatan dengan sang kekasih. Ya, ada satu kisah, ada sahabat bernama Sawad. Ya. Saking cintanya Sawad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pernah suatu kali dalam satu pertempuran, ya. Karena Rasulullah ini seorang pemimpin, Imamul Mujahidin. Suatu saat beliau mengkoordinir pasukan, membariskan sahabat untuk meluruskan saf. Sampai ada satu orang bernama Sawad, barisnya nggak bisa lurus. Sampai kata Rasulullah, ya Sawad istaqim, ya Sawad, luruskan barismu ya Sawad. Masih menyelisihi Rasulullah SAW. Ya Sawad istaqim. Ya. Akhirnya Rasul mendekati, dipukul dengan tongkatnya. Ya Sawad istaqim, ya Sawad, luruskan barismu. Sawad tidak terima. Bila berkata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah dengan ini Anda diperintah? Apakah Anda diperintah dengan memukul? Maka seketika Rasul mengatakan, wahai Sawad, kalau kamu tidak ridha, qisaslah saya, balaslah saya wahai Sawad, pukullah saya. Maka Sawad ya mengambil tongkat Rasulullah SAW dan perutnya Rasul dibuka, pukullah di tempat yang sama wahai Sawad. Sawad memukul, begitu mau dipukul ternyata dicium perutnya Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan, madza bika ya Sawad, kenapa dengan kamu yang berbuat seperti ini? Ya Rasulullah, saya berharap sebelum saya berjumpa dengan Allah sempat bersentuhan antara kulitku dan kulitmu. Nah, ini saking cintanya siapa? Sawad. Para sahabat Masya Allah. Jadi kalau sahabat sudah dekati itu suatu kemuliaan. Yang Mu'adz digonceng sama Rasulullah SAW. Ya.
Dulu ada orang Arab Badui bernama Zahir. Ya, Zahir ini orang gunung gitu, sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Kami mencintai Zahir, masya Allah, beliau datang dari desa. Ya. Suatu saat beliau membawa dagangannya ke pasar. Ya. Nah, Rasul mencandainya, karena Rasul juga suka bergurau. Ya. Dari belakang dipegang sama Rasulullah SAW. Maka Zahir berontak, siapa anda? Siapa kamu? Siapa kamu membuat kaget saya? Padahal adalah Rasulullah SAW. Ya, begitu noleh yang ternyata dilihat Kanjeng Nabi, kemudian sahabat nggak mau lepas. Sahabat tadi Zahir nggak mau lepas, dipegang tangan Rasulullah. Senang sekali. Kemudian Rasul mencandai, wahai masyarakat semua, siapa yang mau membeli budak ini? Namanya Zahir, harganya sekian. Maka Zahir tersinggung, ya Rasulullah, harga saya murah sekali, bagaimana engkau tawarkan aku kepada orang? Maka Rasul mengatakan, walakinnaka indallahi ghal, wahai Zahir, sesungguhnya engkau di sisi Allah mahal harganya. Ya. Banyak sekali. Bagaimana juga Abu Dzar Al-Ghifari, dalam satu riwayat beliau bersama Rasulullah SAW dalam satu malam. Ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah. Ya. Maka ini merupakan keutamaan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di saat mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang tidak rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gitu ya. Apakah kita akan membersamai beliau? Ya. Dalam banyak hadis dikatakan juga, ya kan? Fadilah orang yang datang kemudian juga. Ikhwan, kata Rasulullah SAW, ikhwanuna, ikhwan kami. Rasul katakan di saat menghadapi sahabat, ya, tatkala Rasul mengingat ikhwan-ikhwannya, beliau menangis. Maka sahabat heran, ya Rasulullah, alasna ikhwanuk, bukankah kami ini adalah saudara-saudara anda? Maka Rasul katakan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanku adalah orang yang hidup di kemudian hari, yang belum pernah berjumpa denganku, tapi beriman kepadaku. Ya, maka banyak hadis-hadis yang menyebutkan, misalkan, ana wa kafirul yatim kahatain, saya dan orang yang mengkafil anak yatim seperti dua ini di surga. Artinya didekatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam satu riwayat, man lahu jariyatani, siapa yang mempunyai dua anak perempuan, hatta tablugha, anak ini dididik, diberi nafkah sampai dia baligh, jaa yaumal qiyamah, maka orang tuanya, ya, akan datang pada hari kiamat, ana wa huwa, saya bersamanya, kahatain, beliau mendekatkan antara jari telunjuk dan jari tengah beliau. Ya, wahakadha, artinya keutamaan-keutamaan itu didapatkan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, qauluhu, dalam sabda ini Rasul mengatakan, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Masya Allah, ini sangat hadis yang luar biasa sekali. Maka Rasul berkata, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Ya, ini metode Rasulullah dalam mengajarkan sesuatu. Kadang beliau dengan metode bertanya, ya. Kadang dengan metode qudwah, akhlak. Kadang beliau bercerita sesuatu, mengajarkan bertahap. Ya. Jadi seni beliau di dalam mengajarkan pengajaran ini, masya Allah, ya, sangat sempurna. Maka kalau ada
keluarga yang ingin mencetak pemimpin namun tidak melihat bagaimana Rasulullah SAW, maka dia tidak akan pernah mampu mewujudkan impiannya. Ini salah satu metode Nabi bertanya, atadri, tahukah kamu wahai Mu'ad, ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah atas hambanya? Metode bertanya. Kadang metode kedua. Nah, metode kedua ini lebih dominan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode contoh. Ya, jadi orang lebih kuat dalam melihat sesuatu daripada sifatnya teori. Ya. Jadi sempurna kalau setelah teori terus praktek. Ya, gambarannya misalkan orang mau ibadah haji atau umrah. Kalau sekedar teori mungkin dia bisa paham. Dia bisa lebih detail fahamnya kalau ada manasik. Ya, praktek. Bagaimana ada tawaf, ya, bagaimana doa-doa tawaf, bagaimana Anda sa'i. Lebih mantap dengan apa? Praktek. Ya. Maka ada satu kaidah yang dibuat oleh ulama, metode qudwah. Ya, memberikan suri tauladan dan praktek dalam hal akhlak yang baik, aqwa wa auqa'u 'alan nas, lebih kuat dan lebih berpengaruh daripada teori. Ada satu peristiwa pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin beribadah umrah, ingin tawaf ke Makkah. Ada kerinduan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya. Maka pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah menggerakkan para sahabat beliau sejumlah 1.400 orang untuk pergi ke Mekah untuk tawaf, ya. Sampai di Dzul Hulaifah beliau sudah salat, sudah ihram, ya. Datang utusan Quraisy menghalangi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai muncul perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poin kesepakatan itu adalah Muhammad dan sahabatnya tidak boleh umroh tahun ini. Dia boleh umroh di tahun yang akan datang. Ya. Para sahabat saat itu ada yang tidak setuju dengan kesepakatan yang disepakati oleh Kanjeng Nabi. Sampai mereka yang mengatakan, lebih baik kami berperang ya Rasulullah daripada kami menunda tawaf kami. Jadi sahabat, mending perang daripada kami dilarang berangkat. Ya ada perasaan sedih ya, misalkan kita sudah siap umroh ditunda bulan depan. Apa namanya, pamitan, koper siap berangkat, mental sudah oke. Ditunda aja, loh ditunda cuma sebulan saja, ada perasaan sedih ya. Apalagi Kanjeng Nabi ini sudah lama meninggalkan Makkah, dari perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, terusir. Ada perasaan kangen ke negeri di mana beliau dilahirkan. Para sahabat pun marah, lebih baik kami perang ya Rasulullah daripada pulang ke Madinah, ya. Akhirnya Rasul memerintahkan kepada sahabat untuk apa? Kalian tahallul di tempat ini dan menyembelih hadju, binatang sembelihan kalian di tempat ini. Tidak ada satupun sahabat yang melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersedih. Beliau masuk ke kemah istrinya yang di dalamnya ada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Apa yang beliau katakan? Ummu Salamah, beliau sangat faham, melihat wajah Rasulullah sedih. Ada apa wahai kekasihku ya Rasulullah? Sahabatku tidak menuruti perintahku. Aku memerintahkan mereka mencukur rambutnya dan menyembelih binatang sembelihannya. Tidak ada satupun yang berbuat. Maka Ummu Salamah dikenal wanita yang cerdas, pintar, gitu ya. Apa yang beliau katakan? Wahai Rasulullah, kembalilah Anda keluar dari tenda ini. Pergilah ke tanah lapang, cukurlah rambut Anda, sembelihlah binatang sembelihan Anda di situ. Maka ini perintah istri dituruti oleh Rasulullah.
Karena istri kan teman diskusi. Ya. Kadang kalau ada laki-laki jenderal bintang 4, istri jenderal bintang 5. Ya. Lebih hebat. Bintang paling tinggi bintang berapa? Bintang 4. Istri bintang 5. Bintang 7 lah ya. Ya. Berapa banyak ya hal yang keputusan A bisa berubah karena hadirnya jenderal bintang 5 atau bintang 7. Ya. Jadi istri ini bisa menjadi penguat suami, semangat, bisa menjadikan suami nggak semangat. Sangat dominan istri ini ya. Ini Ummu Salamah, masya Allah ini luar biasa, beliau melihat kekasihnya sedih. Kenapa ya Rasulullah? Ya, Rasul berkeluh kesah, bercerita. Ya, dikuatkan, malah bukan digembosi ya. Pun kalau kita sudah sini aja, nggak usah keluar, biarin aja orang itu, cuek aja. Gitu ya. Ya, lihat suami sedih ditambah kesedihannya. Gitu ya. Akhirnya apa? Begitu Rasul berbuat seperti itu, semua sahabat yang berjumlah 1.400 orang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka tatkala sahabat bertanya, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah apa? Al-Quranul Karim. Ya. Jadi dakwah metode qudwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah yang sangat dominan. Ya. Bagaimana beliau mengajari para sahabat radhiyallahu taala dalam amal-amal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang juga dengan metode atadri, tahukah kamu, gitu ya. Apa tanya Rasulullah? Mahaqullahi 'alal ibad. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-Nya? Kemudian wa haqqullah wa haqqul ibadi 'ala Allah. Yang beliau katakan, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini adab. Contoh, fihi husnul adab minal muta'allim. Masya Allah. Ya, ini adalah contoh adab seorang murid kepada gurunya. Beliau tidak berani mendahului Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana harus mengajar adab, luar biasa. Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh Mu'adz. Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Rasul bersabda, wa haqqullahi 'alal ibad, ya. Kata Rasul sallallahu, wa haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Masya Allah. Ini kunci rahasia. Ya. Rasul mengatakan Allah ini punya hak atas hambanya yang harus ditunaikan. Apa itu? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah manusia ini beribadah kepada Allah dan tidak membuat syarikat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, ini rahasia. Jadi tugas kita apa? Ibadah, tidak mensyirikkan Allah. Karena syirik dosa yang besar. Apa kata Allah dalam Quran? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampunkan dosa syirik dan Allah mengampunkan dosa-dosa selain syirik. Ini yang sangat dijaga, ya, agar satu dosa ini tidak menjangkiti umat Rasulullah SAW. Dosa besar. Apa dosa paling besar? Menjadikan untuk Allah niddan wa huwa alladhi khalaqaka. Manusia menjadikan untuk Allah tandingan, sedangkan Allah yang menciptakan makhluk, menciptakan manusia. Bagaimana seorang menyembah selain Allah
padahal diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi Allah punya hak atas hambanya. Apa? Beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mentauhidkan Allah bil ibadah. Kemudian wa mahqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak Allah atas hambanya? Jawaban Rasulullah SAW dalam hal ini adalah wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyrik bihi syai'an. Ini kunci rahasia. Apa hak hamba atas Allah? Allah tidak akan mengadab seseorang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hal yang luar biasa. Sampai Allah mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan hal ini kepada manusia?" Kata Rasulullah, "Jangan." La. Afala ubashirun nas? Qala la. Fayattakilu. Jadi ada larangan. Walaupun di sini merupakan sunnah memberikan kabar baik kepada seseorang, termasuk amal yang paling mulia. Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amal apa yang paling mulia ya Rasulullah? Rasul bersabda, "Idkhalus surur fi qulubil mu'min." Engkau masukkan kegembiraan di hati saudara. Jadi orang yang suka kasih kabar gembira itu amalnya banyak. Kebalikannya, orang yang suka buat orang sakit hati, dosanya banyak. Ya. Jadi jadilah yang pertama yang menjadi orang hatinya senang, ya. Yang suka memberi kabar gembira, jangan kasih kabar sedih. Itu kalau suruh fi qulubil mu'min. Karena mu'ad ingin mendapatkan, bolehkah aku berikan? Karena itu kabar gembira, dan itu kunci dalam salam. Maka mu'ad ingin memberikan kabar gembira itu. Bolehkah aku tunjukkan amal ini pada manusia supaya bisa beramal? Kata Rasulullah, la tubashirhum, jangan kamu kabarkan kepada mereka. Fayattakilu. Kata Rasulullah, nanti mereka tidak beramal. Ai ya'tamidu ala dzalik. Nanti mereka hanya berpegang pada itu dan mereka meninggalkan at-tanafus fil a'mal. Mereka meninggalkan berlomba dalam amal kebaikan. Jadi sebenarnya kunci sebenarnya. Selama orang hidup dia tidak musyrik, diampunkan dosanya oleh Allah. Dan kalau dirahasiakan, kenapa hadis ini muncul? Nah, ini pertanyaan ya. Sama-sama dilarang, jangan kamu kabarkan hadis ini, hai Mu'ad. Karena itu hanya Mu'ad hadis. Ya Mu'ad, jangan kamu kabarkan. Fayattakilu, nanti mereka bersandar, mereka tidak beramal, meninggalkan lomba dalam amal, baik dalam amal. Maka dari riwayat hadis ini disimpan sama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam riwayat disebutkan, fa akhbara biha Mu'ad inda mauti. Mendekati ajal beliau, hadis ini disampaikan kepada umat Rasulullah SAW. Kenapa? Ta'athuman, karena beliau takut berdosa karena menyembunyikan ilmu ataupun hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini beliau tidak menyembunyikannya. Walaupun awalnya pada Rasul dilarang, ya, karena beliau khawatir menyembunyikan ilmu, maka muncullah hadis ini dan diriwayatkan. Ya, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini ada beberapa faedah yang tadi sudah kita sebutkan, dan juga diantaranya adalah anjuran alal ikhlasil ibadah lillah, ya, mengikhlaskan ibadah
kepada Allah. Apapun. Jadi setiap ibadah niatkan karena Allah, bukan untuk dunia. Amal apapun. Anda ingin sholat duha agar dilancarkan rezeki, niatkan pertama untuk Allah. Kita sholat tahajud dalam amal, niatkan untuk Allah. Kita berpuasa Senin Kamis, misalkan Ayyamul Bid, puasa Ramadan, niatkan karena Allah. Sholat karena Allah. Ya. Setelah niat karena Allah, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan itu secara otomatis. Kenapa? Karena takwa. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Otomatis Allah akan islah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar. Menjaga salat. Dan kita katakan dengan salat orang tidak pasti harus kaya. Mungkin ada syubhat, ada pertanyaan, ya, kenapa kamu sudah sholat kok tidak kaya-kaya? Banyak orang yang tidak sholat kaya, ya. Banyak orang yang ngaji suki-suki, ya. Sholat tidak menjadikan orang kaya, tapi sholat takwa kepada Allah menjadikan orang hatinya bahagia. Semua yang datang dari syariat tuma'ninatul qalb, menjadikan hati ini tenang. Salat, ya, kalau sudah terbiasa salat tepat waktu, kok kemudian mundur setengah jam, ada perasaan, ya, kurang. Kenapa saya salat akhir waktu, gitu. Saat kita pergi, kok kemudian belum salat, ada perasaan kusam. Dia nggak tenang. Kenapa? Belum menunaikan perintah Allah. Semua yang datang dari Allah adalah kebaikan dan itu kebahagiaan. Apakah kebahagiaan dengan kekayaan? Enggak. Ya, kebahagiaan itu hanya di hati. Maka ada seorang salaf dulu mengatakan, ya, beliau pernah perjalanan safar, bawa bekal makan dan minum. Karena perjalanan ini jauh, habis makan dan minum. Karena kehausan, dia bertemu dengan air sungai yang cukup jernih. Beliau turun ke dalamnya, mengambil air dengan tangan yang dikumpulkan, dan beliau meminumnya dengan memuji Allah, syukur kepada Allah. Beliau berkata, "Lau alimatil muluk wa abna'il muluk ala ma'nahu fihi minal iman la jaladuna bisuyuf." Seandainya para raja, para penguasa, pangeran, anak penguasa, mereka mengetahui kebahagiaan hati kami karena iman, la jaladuna bisuyuf, mereka akan merampas kebahagiaan itu dengan kekuatan-kekuatan mereka. Mereka akan rampas kebahagiaan itu dengan pedang-pedang mereka. Jadi kalau tenangnya hati kita karena iman, bahagianya hati karena takwa kepada Allah, bisa diwujudkan barang dan bisa dilihat oleh orang. Akan banyak orang menukarkan dunianya untuk mendapatkan barang kebahagiaan. Tapi di mana kebahagiaan? Di hati. Ya. Akan datang kebahagiaan itu kalau orang dekat kepada Allah. Akan datang kebahagiaan itu kalau orang membaca Al-Quran. Ya. Akan datang kebahagiaan itu kalau orang memberikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Semua yang datang dari Allah baik. Anda kira-kira orang sedekah sedih lah semangat. Berarti orang sedekah semangat. Ya. Kenapa? Karena itu kebaikan. Bagi orang yang memahami keutamaannya, ya. Salat, kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang memahami fadilah salat.
Maka Rasul bersabda, dijadikan bagiku keindahan 3 hal. An-nisa, kata Rasulullah, wanita. Yang kedua, tib, wewangian. Yang kedua wewangian. Yang ketiga, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Dijadikan kebahagiaan hatiku ini di dalam salat. Jadi Rasul kalau menyuruh Bilal azan, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami, istirahatkan hati kami dengan salat. Artinya, kumandangkan azan, wahai Bilal, istirahatkan hati kami dengan salat. Syariat Allah. Syariat Allah pasti baik. Walaupun nampak kadang alhamdulillah ya, hidup sederhana, kebahagiaan ada di sini. Karena sebenarnya kebanyakan yang hakiki di mana? Di akhirat. Dunia ini hanya istilahnya panggung sandiwara, setolanan tok, itulah gitu. La'ib wa lahun. Allah katakan la'ib, lahun, tafakhurun bainakum, orang saling sombong, ya. Wa takatsur fil amwali wal aulad, orang berbangga-bangga harta, bangga anak, keturunan dan sebagainya. Kebahagiaan yang hakiki adalah di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Maka dalam hadis ini adalah merupakan anjuran kita ikhlas dalam amal lillah. Wa anha la tanfa' ma'asyirk. Nah, amal itu tidak ada manfaat kalau dibarengi kesyirikan. La yahbatuna 'amaluk. Kata Allah, syirik ini bisa menghapuskan amal. Wa takunanna minal khasirin. Jadi amal bisa hancur disertai dengan kesyirikan. Jadi harus khalis, harus suci. Ya, karena Allah tidak boleh diibadahi dengan cara-cara yang tidak benar. Misalkan dengan apa? Menghadirkan niat kepada Allah juga kepada selain Allah. Jadi tidak manfaat. Niat karena Allah hanya Allah, tidak boleh dengan yang lain. Nah, kemudian juga hikmah daripada hadis ini adalah bahwasanya di sini merupakan keagungan tauhid dan akidah yang merupakan landasan seseorang dalam beramal, dan dia merupakan syarat sahnya amal. Syarat sahnya amal. Jadi kalau dianalogikan adalah akidah itu adalah asas yubna alaihi amal. Jadi pondasi yang dibangun di atasnya amal. Jadi kalau dikatakan diibaratkan pohon, akarnya adalah akidah. Kemudian batang pohon, ranting, dahan, daun, buah adalah amal-amal kebaikan. Ya, di atasnya ada salat, ada puasa, zakat, haji, jihad, menikah, ya, kemudian sedekah, infak, zakat, wahakad. Apa artinya amal-amal itu semua kalau tidak ada pondasi akidah yang kuat? Apa artinya buah, dahan dan sebagainya kalau akarnya mati? Ya. Tapi kalau akar ini sehat, maka amalnya akan sehat. Kalau akidah ini sakit, amalnya sakit. Jadi kalau dari analogikan itu, ada seseorang diberi nilai, misalkan saya memberi seseorang uang Rp 0,00000 rupiah. Berapa bilangan besaran uang itu? Untuk beli kerupuk satu aja tidak boleh. Ya. Artinya apa maknanya hidup ini kalau gak ada iman, gak ada akidah? Tapi begitu Anda beri angka 1,
dia bernilai, ya, bisa 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, ya. Gara-gara angka 0 itu diikuti angka 1 di depannya. Dia bernilai amal ini, hidup ini, karena ada iman, karena ada Islam. Maka ada pertanyaan, bagaimana orang yang tidak Islam beramal, apa dapat kebaikan? Ya, kebaikan itu Allah balas hanya di dunia, dan di akhirat tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Misal ada orang, ya, di luar Islam, dia membangun jembatan, ya, dia membuat jalan raya, hatta dia membuat tempat-tempat fasilitas umum. Yang itu pada dasarnya kalau diniatkan karena Allah dan iman, jadi cari orangnya yang sedekah. Karena tidak ada iman dan Islam, maka amal yang dia lakukan Allah balas dengan kebaikan di dunia saja, dan tidak ada balasan kebaikan di akhirat. Tapi bagi orang beriman, Allah balas kebaikan itu di dunia wal akhirat. Kenapa? Karena ada iman dalam hati, karena ada Islam dalam hati. Siapa yang infak, yunfikuna fi sabilillah, anbatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi orang sedekah bisa Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat, sampai 1000, wa ila mudha'afa katsira, sampai dengan lipatan yang tidak terhitung jamaah. Kenapa? Karena ada iman dalam hati. Maka tidak ada amal, tidak ada kebaikan seperti kebaikan yang Allah berikan kepada kita saat ini, yang pasti perlu banyak disyukuri. Jadi, alhamdulillah kita dikenalkan, diberi nikmat Islam sama Allah lewat perantara nabinya. Berarti kita punya hutang budi kepada Rasulullah SAW. Bagaimana cara membalasnya? Memperbanyak sholawat kepada beliau, mengikuti sunnah beliau, makanya hadis-hadis beliau, gitu ya. Alhamdulillah Allah kenalkan kita dengan majelis taklim, ya, majelis ilmu, tafaqquh fiddin. Alhamdulillah, ya. Sampai kita bisa mengenal Allah, mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan yang tidak ternilai. Jadi kalau kanjeng Nabi itu syukurnya digambarkan dalam satu riwayat, beliau sholat hatta tawarat qadamah, sampai kaki beliau terluka, kedua mata kaki beliau bengkak. Istri beliau bertanya, bukankah dosa-dosa Anda diampunkan oleh Allah, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang lalu dan yang akan datang? Maka Rasul menjawab, afala akuna 'abdan syakura, tidakkah saya boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nah, syukur itu diwujudkan dalam amal, ya. Yang pertama keyakinan di hati, diikrarkan dan diamalkan. Maka Allah katakan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy. Wahai Daud, beramalah sebagai syukurmu kepada, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy asykur. Nah, maka dari itu, mudah-mudahan dari hadis ini semakin menambah keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga dari hadis ini semakin menguatkan kita di dalam beramal, tanafusil amal, yaitu berlomba-lomba dalam amal kebaikan, mengamalkan fadail amal yang sudah kita ketahui bersama, dan mudah-mudahan tentunya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan, menjaga akidah dan tauhid ini sampai kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsira.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.